Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai karunia dan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti kajian. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mengambil hikmah kisah dari seorang Ummul Mukminin, Ummu Salamah. Bagaimana kita mengambil hikmah ketegaran Ummu Salamah, ketegaran dalam pengorbanannya yang luar biasa. Sebelumnya ia bersuamikan Abu Salamah, seorang laki-laki yang sangat istimewa, lelaki yang pertama-tama meluk Islam, termasuk as-sabiqunul awwalun. Kemudian suami Ummu Salamah, yaitu Abu Salamah, saat sang suaminya wafat, ya, ia beristirja. Beristirja itu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan memohon ganti yang lebih baik dari sang suami. Walaupun saat itu ia bingung siapa laki-laki yang menggantikan suaminya Abu Salamah yang sangat ia cintainya. Tapi keyakinannya mendahului rasa ragu yang menghampirinya. Ia tetap ucapkan kalimat itu, dan Allah Maha Besar janjinya. Ia dilamar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Mari kita simak kisah tentang ketegaran Ummu Salamah ini. Nama aslinya beliau adalah Hindun binti Abu Umayyah bin Al-Mughirah, yang lahir pada 24 tahun sebelum hijrah dan wafatnya pada tahun 61 Hijriah. Ayahnya adalah seorang Quraisy yang sangat terkenal dermawannya, sampai-sampai dijuluki Zadur Raqib ini. Disebut demikian karena kalau orang yang bersafar itu bersamanya, mereka tidak perlu khawatir membawa perbekalan makanan. Semua sudah ditanggung oleh Abu Umayyah. Sementara ibunya adalah Atikah binti Amir bin Rabi'ah Abdul Muthalib. Ummu Salamah sebelum bersama Nabi, yaitu dengan Abu Salamah, pertama kali mengikuti menyambut ajakan Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Habasyah, sekarang Ethiopia, ya. Kemudian berangkat berhijrah ke Habasyah bersama-sama sang suami Abu Salamah. Ia menuturkan, ketika kami sampai di Habasyah, penduduknya memperlakukannya kami dengan sangat baik. Kami aman berada di sana. Kami tidak mendapat gangguan apa-apa. Kaum muslimin aman saat beribadah. Saat hal ini disampaikan kepada Quraisy, ya, mereka mengirim hadiah kepada An-Najasyi. Mereka bawakan kulit hewan yang banyak. Kemudian Allah izinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Habasyah, kemudian ada seruan Nabi juga untuk berhijrah ke Madinah. Lalu Ummu Salamah menemui Nabi di Mekah untuk mengikuti hijrah ke Madinah.
Perlu diketahui, Abu Salamah ini adalah orang pertama di sahabat Rasulullah SAW dari Bani Makhzum yang berhijrah ke Madinah. Ia berhijrah 1 tahun sebelum peristiwa Baitul Aqabah. Ia datang dari Habasyah menemui Rasulullah SAW di Mekah. Setibanya di Mekah, keadaan belum berubah. Orang-orang Quraisy masih saja menyakiti kaum muslimin. Di sisi lain, ia mendengar kalau Madinah sudah terdapat kaum muslimin. Ia pun berencana hijrah ke sana. Dan dalam peristiwa hijrah ini, istrinya Ummu Salamah mengalami penderitaan yang sangat berat. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkisah, saat Abu Salamah telah mantap untuk hijrah ke Madinah, ia membawakan ontanya untuk menaiki, dan bersamaku putraku Salamah bin Abu Salamah. Kemudian kami berangkat. Sekelompok laki dari Bani Mughirah bin Abdullah bin Amr Mahzum mencegahnya. Keluarga dari Al-Mughirah tidak rela dan tidak mengizinkan putrinya Ummu Salamah untuk dibawa ke Madinah. Tentang dirimu, kami sudah menyerah. Lalu bagaimana dengan istrimu ini? Apakah kau pikir kami akan membiarkannya pergi bersamamu ke daerah lain? Akhirnya Ummu Salamah dan putranya ditahan oleh keluarganya. Ummu Salamah berkata, mereka melepaskan tali kekang onta dari tangan suamiku. Mereka merebutku darinya. Akhirnya Ummu Salamah dan putranya tertahan. Ummu Salamah melanjutkan, mengetahui kejadian ini, Bani Abu Sa'ad pun murka. Saudara-saudara Abu Salamah marah. Mereka berkata, tidak, demi Allah, kami tak akan membiarkan anak kami karena nasab itu dari jalur ayah berada di sisi ibunya, karena kalian telah memisahkan ibunya dari saudara kami. Mereka pun berebut menarik anakku Salamah hingga mereka melepaskan tarikannya. Bani Abu Sa'ad pun membawanya pergi. Aku ditahan oleh keluarga aku, Bani Al-Mughirah, sementara suamiku pergi ke Madinah. Ummu Salamah melanjutkan, aku terpisah dari suamiku dan anakku selama 1 tahun atau hampir setahun lamanya. Setiap pagi aku pergi ke ujung kota Mekah dengan rian air mata, sampai akhirnya seorang laki-laki dari putra pamanku melihatku. Ia melihat keadaanku dan merasa iba. Ia berkata kepada Bani Al-Mughirah, apakah kalian tak membiarkan saja dia pergi? Kalian tak dipisahkan ia dengan suami dan anaknya. Keluarga Bani Mughirah berkata pada aku, susulah suamimu jika kau menginginkannya. Ummu Salamah berkata, dan saat itu Bani Sa'ad, keluarga Abu Salamah, mengembalikan putraku kepada aku. Pacu ontaku, ku gendong anakku dan kuletakkan dia bersamamu. Kami berangkat menuju Madinah untuk berkumpul dengan suami. Saat itu tidak ada seorang pun yang menemaniku. Aku berkata pada diriku, apakah aku akan bertemu? Saat sampai di Taknim, aku bertemu dengan Utsman bin Talhah bin Abu Talhah, keluarga dari Abdud Dar. Ia berkata padaku, mau kemana, wahai putri Abu Umayyah? Aku jawab, aku hendak ke Madinah berjumpa dengan suamiku. Apakah ada orang yang menemanimu? Tanya Utsman bin Talhah. Demi Allah, tidak ada, hanyalah Allah dan putraku. Utsman bin Talhah berkata, demi Allah, kau tak pantas dibiarkan sendiri. Ia pun mengambil tali kekang ontaku, kemudian membawaku pergi. Demi Allah, aku tak pernah ditemani seorang laki-laki Arab pun yang aku pandang lebih mulia darinya. Apabila kami sampai di tempat istirahat, ia menghentikan ontaku. Kemudian ia memperhatikan keadaanku. Sampai saat aku turun dari ontaku, dia pun memperhatikan ontaku. Ia pergi dan mengikat tungganganku di pohon. Ummu Salamah sampailah tiba di Kuba. Ia berkata, kata Abu Talhah, suamimu berada di kampung ini. Masuklah dengan berkata dan berkah dari Allah. Kemudian yang mengantar tadi Utsman bin Talhah itu kembali ke Mekah. Ummu Salamah berkata, demi Allah, aku tidak mengetahui ada keluarga dalam Islam yang menderita seperti penderitaan keluarga Abu Salamah ini. Aku tak melihat orang yang lebih mulia dibanding Utsman bin Talhah.
Masyaallah muslimin, pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk mencegat kafilah Abu Sufyan. Tanpa disangka kemudian peristiwa inilah menjadi sebab perang Badar. Abu Salamah, sang suami Ummu Salamah, turut serta dalam rombongan yang mencegat kafilah tersebut. Dan di ujung cerita, terlibat dalam perang Badar itu Abu Salamah kemudian wafat dalam perangan Badar itu. Ummu Salamah menceritakan, suatu hari Abu Salamah menemuiku, ia baru saja menerima Rasulullah. Ia berkata, aku mendengar dari Rasulullah sebuah perkataan yang membuatku bahagia. Beliau bersabda, la yusibu ahada minal muslimina musibah bayastarja inda musibatihi thumma yaqulu Allahumma anjirni fi musibati wa khlif li khairan minha illa fa'ila dzalika bih. Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah kemudian ia beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat musibah tersebut terjadi. Setelah itu berdoa, ya Allah, berilah aku pahala atas musibahku ini dan gantikanlah ia dengan yang lebih baik darinya, kecuali Allah akan mengabulkannya. Kata Ummu Salamah, aku pun menghafalkannya doa itu. Ketika Abu Salamah wafat, aku beristirja dan berdoa, ya Allah, berilah pahala musibahku dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Setelah itu aku renungkan ucapanku dan bertanya pada diriku, adakah untukku yang lebih baik dari Abu Salamah? Cerita setelah iddahnya selesai, Rasulullah SAW minta izin padaku. Saat itu sedang menyamak kulit. Kucuci tanganku, kata Ummu Salamah, dan kuizinkan beliau masuk. Aku membentangkan alas duduk dari kulit yang bersih serat. Beliau pun duduk di atasnya dan meminangku untuk dirinya. Setelah beliau berbicara, aku berkata, wah Rasulullah, siapa aku ini untuk tidak menerimamu? Tapi aku adalah seorang wanita yang sangat pencemburu. Aku khawatir, sangat pencemburu. Aku khawatir Anda melihat pada diriku sesuatu yang menyebabkan aku azab, diazab oleh Allah. Dan aku adalah wanita yang sudah berusia dan memiliki anak-anak. Rasulullah melamar Ummu Salamah yang sebelumnya dilamar Abu Bakar, ditolaknya. Kemudian Umar melamarnya, ditolaknya juga. Ummu Salamah ini seorang Ummul Mukminin, salah seorang istri Rasulullah SAW yang sangat rupawan. Rasulullah menanggapi, amma ma dzakarti min ghairati fasawfa yudhibuha Allah minka wa amma ma dzakarti min as-sinn faqad asabani mislu alladhi asabaka wa amma man dzakarti min al-iya fa inna ma yaluka iyali. Yang engkau sebut berupa kecemburuan, Allah akan menghilangkan hal itu darimu. Tentang umurmu, aku pun telah berumur sebagaimana engkau, dan tentang anak-anakmu, anak-anakmu juga anak-anakku. Ummu Salamah kemudian menjadi Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW yang memiliki paras, cantik, rupawan, dan memiliki ketegaran di dalam berdakwah. Hampir seluruh hidupnya dia korbankan untuk berdakwah. Ikut berhijrah ke Habasyah, kemudian ikut berhijrah ke Madinah. Beliau adalah seorang istri Rasulullah SAW yang sangat cerdas, senantiasa memberikan nasihat-nasihat, pendapat-pendapat, masukan kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah salah seorang istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin yang paling senior dan memiliki usia panjang. Wahai kaum wanita, ya. Wahai para suami, ya. Kita ambil hikmah bagaimana ketegaran seorang istri, seorang Ummu Salamah yang memiliki ketegaran yang luar biasa untuk berdakwah, ya. Walaupun dia sampai di usia lanjut tetap mendampingi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari kisah Ummu Salamah, sang Ummul Mukminin, bisa mendampingi suami di dalam berdakwah dalam setiap saat.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.